Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyinal karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa yang budiman, alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita dapat bertemu dalam media sosial untuk kembali mengaji. Walau pandemi belum berakhir, tapi kita tetap harus semangat mengaji. Mengaji karena mengaji adalah kebutuhan kita. Dan kita juga harus selalu berharap agar kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, agar kita selalu terjaga dari pandemi yang semakin merajalela. Baik, kali ini kita akan mengaji kitab Bada'iuz Zuhur untuk bagian yang kelima, yaitu tentang penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Bagaimana kita ketahui, penciptaan Nabi Adam ini tertera secara jelas dalam surah Al-Baqarah. Nah, firman Allah dalam surah Al-Baqarah, di mana ketika itu diceritakan Allah berfirman kepada para malaikat bahwa Allah akan menciptakan khalifatun fil ardi, atau pengganti makhluk yang ada di muka bumi ini. Bagaimana kita ketahui pada bagian yang sebelumnya, sebelum Nabi Adam diciptakan adalah makhluk Allah yang bernama Al-Jin, Al-Ban, dan Al-Jan yang telah terlebih dahulu menghuni bumi ini. Mereka semuanya mengalami perubahan atau pembinasaan karena mereka tidak mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Setelah eranya Al-Jan ini lama, Allah membiarkan bumi bahkan ratusan ribu tahun tanpa berpenghuni. Baru kemudian Allah akan menciptakan Nabi Adam ini dengan terlebih dahulu mengadakan dialog kepada para malaikat. Tetapi ternyata keinginan Allah untuk menciptakan Nabi Adam yang disampaikan kepada malaikat ini semacam ditentang oleh malaikat. Mereka tidak mau Allah menciptakan makhluk lagi di muka bumi ini karena nanti ujung-ujungnya juga akan merusak isi bumi. Tapi Allah berfirman bahwa Allah lebih tahu daripada mereka, yang sehingga kemudian proses penciptaan Nabi Adam ini dijalankan. Dalam kitab Bada'iuz Zuhur ini secara dramatis pengarangnya menceritakan bahwa setelah Allah siap menciptakan Nabi Adam, Allah ini mengutus para malaikat untuk mencari tanah-tanah bumi yang paling tepat sebagai bahan dasar penciptaan Nabi Adam. Ada 4 unsur tanah bumi yang harus digunakan untuk penciptaan Nabi Adam. Dan para malaikat ini dibantu dengan makhluk Allah yang bernama burung dara. Nah, burung dara ini diutus oleh Allah juga untuk mencari tanah yang terbaik untuk penciptaan Nabi Adam. Ciri-cirinya, ketika burung dara ini hinggap di tanah itu, maka nanti kakinya yang asalnya tidak berwarna indah menjadi berwarna indah, merah-merah pink ya. Itu berarti disitulah nanti akan ada tanah yang paling sesuai untuk penciptaan Nabi Adam. Beberapa saat setelah itu maka burung dara pun berhasil mencari 4 unsur tanah yang dimaksud oleh Allah. Kemudian para malaikat membawa 4 unsur tanah tersebut di hadapan Allah, kemudian mengambil ma'ut tasnim. Nah, dalam surah Al-Quran juga ada istilah ma'ut tasnim. Ma'ut tasnim adalah air surga yang dijadikan untuk mengaduk atau mencampur 4 unsur tanah yang digunakan untuk menciptakan Nabi Adam ini. Setelah teraduk dengan sempurna, maka Nabi Adam pun dibuat dengan bentuk seperti kita manusia yang ada kakinya, ada tangannya, ada kepalanya dengan penuh kesempurnaan. Nah, kemudian dipanaskan di bawah terik matahari sampai beberapa tahun dengan dijaga oleh para malaikat. Nah, malaikat yang paling tidak terima dengan penciptaan Nabi Adam ini disebutkan bernama malaikat Azazil. Malaikat Azazil ini merupakan malaikat yang paling dekat dengan Allah. Sama tangan kanannya Gusti Allah lebih utama daripada malaikat Jibril, Mikail, Israfil.
malaikat muqarrabin lebih utama daripada mereka semua. Nah, sehingga Azazil ini leluasa sekali ya untuk masuk ke lokasi di mana yang dia inginkan. Dan dalam penjagaan para malaikat ini, Azazil mampu menerobos penjagaan tersebut. Dia ingin merusak kondisi atau fisik Nabi Adam yang telah diciptakan dengan sempurna, ingin dirusak oleh malaikat Azazil. Malaikat Azazil kemudian ini kalau di kitab itu dijelaskan secara rinci, ya memukul bentuk kepalanya Nabi Adam agar tidak sempurna. Tapi ternyata kepalanya sudah kering keras sehingga pukulan malaikat ini tidak ada fungsinya. Ke bawah lagi, dadanya dipukul, tangannya ingin dipatahkan, ternyata tidak berhasil karena sudah kering. Akhirnya malaikat Azazil ini kemudian menghantam perutnya Nabi Adam yang masih belum kering, sehingga dalam kitab itu dikatakan tangannya Azazil ini sampai masuk ke dalam perutnya Nabi Adam dan ditarik lagi sehingga menjadi bentuk pusar yang seperti ini, yang seperti ada pada diri kita sebagai anak cucu Adam. Dari situlah kemudian kesempurnaan Nabi Adam menjadi berkurang karena dirusak oleh malaikat Azazil. Dan malaikat Azazil inilah yang disebut dengan iblis laknatullah, iblis yang terlaknat yang memang diciptakan untuk menggoda Nabi Adam dan anak cucunya yaitu kita. Dan konon andaikan iblis tidak merubah bentuk Nabi Adam, maka kita tidak punya pusar. Nah, anak cucu Adam tidak punya pusar, yang mana pusar itu merupakan salah satu sifat kelemahan manusia. Bahkan dikatakan bahwa disitulah mengalirnya darah syaitonia berawal. Jadi setiap manusia punya sifat setan itu ya goro-goro Azazil tadi yang telah mampu merusak kesempurnaan penciptaan Nabi Adam dengan memukul perutnya sehingga menjadi pusat. Dan setelah itu Azazil memproklamirkan diri sebagai musuh Nabi Adam yang otomatis juga musuh kita semua. Untuk kali ini cukup sekian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.